sarapan ya? Sudah. Oh, nah baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, siapa yang pimpin kita dalam doa? Ini tim. Kami deh, begini saja berdoa. Ini. Nah baik, sudah dulu kita absen ya. Esra, Halo. Gemar, Belum. Gendari, Irfan, Hadir. Naungan, Dio, Hadir. Join, Hadir. Resti, Hadir. Ferry, Hadir. Benitolo, Hadir. Awan, Hadir. Berkat, Aryaman. Lucu. Oke. Dan sekarang kita belajar mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Kalian udah pernah mendengar yang namanya tumbuhan? Kalian tahu yang namanya tumbuhan kan? Tahu. Kalian udah pernah mempelajari ini belum? Belum. Nah baik, kita belajar mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Perlu ada diketahui dulu bahwasanya tumbuhan ini akan terbagi dua, yaitu tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Ada yang pernah dengar ya belum? Nah baik, yang namanya tumbuhan monokotil itu adalah tumbuhan yang berbiji satu. Contohnya seperti padi. Nanti tumbuhan monokotil itu pada akhirnya dia akan berakar yang namanya akar serabut. Kalian tahu yang namanya akar serabut? Akar serabut itu adalah yang memiliki banyak cabang, tidak memiliki yang namanya akar tunggal. Kemudian tumbuhan dikotil, di mana tumbuhan dikotil itu merupakan tumbuhan yang berkeping dua. Kalian tahu yang namanya tumbuhan dikotil tidak? Ya. Tumbuhan dikotil contohnya seperti mangga, Manggis. manggis, durian pintar ya. Nah, dari tumbuhan ini memiliki struktur. Struktur tumbuhan ini, monokotil ini memiliki strukturnya yaitu batang, akar, dan daun. Kenapa tidak termasuk bunga dengan buah? Karena buah itu dengan buah itu hasil modifikasi dari akar, batang, dan daun. Ini contohnya tadi apa? Seperti monokotil loh. Akar, padi. Ini contohnya Durian. dan lain-lain. Nah, tumbuhan ini memiliki yang namanya struktur. Struktur yang pertama buah, akar. Batang. Kedua batang, daun, dan daun. Nah baik, kita bahas satu persatu ya. Akar. Akar ini memiliki struktur atau anatomi akar. Anatomi akar. Di mana anatomi akar ini yaitu ada
epidermis. Epidermis. Korteks. Apalagi jaringan meristem. Kalian pernah memperhatikan yang namanya akar ya? Sebenarnya kalau hanya kita perhatikan saja, tapi ini tidak kelihatan yang namanya susunan ataupun anatomi daripada akar. Jadi ini misalkan akar ya, kalian bayangkan saja ini akar. Ini akar tunggang. Ini akar tunggang, ini akar-akarnya. Nah, kalau dipotong ini, dipotong secara silinder atau secara melintang, ini kalau diperhatikan di bawah mikroskop akan nampak yang namanya ini, jaringan epidermisnya. Di mana jaringan epidermisnya ini terletak di sini, di bagian luar. Fungsi daripada epidermis ini adalah untuk melindungi bagian dalam daripada akar. Nah, pada ujung akar ini terdapat yang namanya jaringan meristem. Di mana adik-adik jaringan meristem itu berfungsi untuk aktif membelah dalam perpanjangan daripada akar tanaman. Nah, di sini di dalam ini terdapat yang namanya korteks. Korteks itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi biasanya tanaman yang menyimpan makanannya di dalam korteks itu, contohnya seperti wortel, sehingga nanti pada akar wortel itu tidak selalu memanjang, tetapi dia akan besar sehingga nanti menghasilkan yang namanya indi wortel. Dan akhirnya nanti akan dipanen. Nah, di bagian sini terdapat yang namanya pembuluh angkut. Ada 2 pembuluh angkut kalian ya, silen dan fluke. Silen dan fluke, di mana silen itu berada di bagian dalam dan fluke berada di bagian luar. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, lanjut. Nah, hapus ya. Ya. Nah, batang ini juga memiliki penyusun atau mempunyai penyusun atau anatomi. Anatomi batang. Yang pertama itu, batang ini juga memiliki yang namanya epidermis. Memiliki korteks. Memiliki angkut dan stele atau jaringan pusat. Nah, di mana jaringan epidermis ini berada di bagian luar. Ini coba perhatikan batang tanaman. Ini akar. Maaf ya, gambar kakak tidak terlalu bagus karena kakak tidak pintar melukis. Di bagian sini terdapat yang namanya jaringan epidermis. Fungsi epidermis ini sama halnya dengan fungsi di bagian akar tadi, yaitu untuk melindungi bagian dalam daripada batang tanaman. Tidak benar salah.
Kelihatan. Nah, di sini lagi ada korteks. Korteks itu sama halnya tadi fungsinya di akar, yaitu untuk menyimpan cadangan makanan. Korteks. Contoh tanaman yang menyimpan makanannya di bagian batang itu tahu ya? Seperti tebu. Kan biasanya tebu itu kalau dipotong nanti berisik kan. Nah, itu dia menyimpan makanannya itu di batangnya. Contohnya adalah tebu. Kemudian dia memiliki juga pembuluh angkut. Ada dua, yaitu jaringan silem dan jaringan fluid. Di mana jaringan fluid itu yang mengangkut hasil daripada fotosintesis pada daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Sementara silem yang berfungsi untuk mengambil atau menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah dan membawa ke seluruh batang tumbuhan dan membawanya ke daun tumbuhan untuk melakukan fotosintesis untuk melangsungkan pertumbuhan daripada tanaman. Kemudian stele. Fungsi daripada stele ini yaitu untuk membawa mineral ataupun air ke dalam batang tumbuhan. Ya, ke dalam batang tumbuhan. Selanjutnya masuk kita pada bagian daun. Nah, daun ini juga memiliki 3 jaringan, memiliki 3 struktur. Yang pertama adalah epidermis. Mesofil, dan yang terakhir adalah sistem pembuluh. Jaringan epidermis ini berada pada bagian luar daripada daun. Kalau diperhatikan ini di bawah mikroskop akan dipotong secara melintang, akan tampak yang namanya jaringan epidermis ini. Fungsinya itu untuk melindungi daripada daun. Ini mesofil ini jarak antara bagian dalam daripada jaringan-jaringan pada tumbuhan. Di sini dia berada. Dan sistem pembuluh ini yaitu sistem silem dan flum yang mengangkut seluruh makanan yang dihasilkan oleh fotosintesis daripada tumbuhan. Nah, selanjutnya tanaman ini juga memiliki yang namanya jaringan-jaringan. Yang pertama adalah jaringan tumbuhan. Yang pertama jaringan meristem. Jaringan meristem, di mana jaringan meristem ini akan terbagi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Baik adik-adik, jaringan meristem ini terbagi atas dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Di mana fungsi daripada jaringan meristem primer ini yaitu untuk memperpanjang daripada setiap struktur daripada tumbuh-tumbuhan. Akar, batang, dan daun itu yaitu terjadi yang namanya jaringan meristem primer, yaitu untuk mengalami perpanjangan ataupun kalau yang namanya ini jaringan meristem sekunder ini untuk memperbesar volume daripada batang tumbuhan, baik itu batang, akar, dan daun. Sehingga nanti kalau kita perhatikan tumbuhan-tumbuhan di kotil itu kan batangnya itu tebal kan. Nah, di situ sudah terjadi yang namanya jaringan meristem sekunder, karena di dalam tumbuh-tumbuhan itu, di dalam batang tumbuhan itu terdapat yang namanya kamium. Itulah yang membantu daripada sistem jaringan
membantu daripada jaringan meristem sekunder yaitu kambium. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dijawab. Tidak. Bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah jaringan dasar. Tadi jaringan dasar. Di mana jaringan dasar itu? Itu jaringan parenkim. Sebagai dasar daripada tumbuhan. Kemudian jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim. Fungsinya jaringan sklerenkim ini sebagai penyokong daripada tumbuhan, sehingga tumbuhan nanti tumbuh terus. Kemudian jaringan pengangkut, seperti tadi saya beritahu tadi bahwa jaringan pengangkut ada dua, yaitu silet dan fluid. Nah, baik adik-adik, demikian saja penjelasan materi kita pada hari ini. Kalau masih ada yang kurang dimengerti, bisa dipertanyakan. Atau ada yang kurang dimengerti oleh adik-adik, apa ini kah, apa itu jaringan meristem kah, apa itu jaringan dasar, apa itu jaringan sklerenkim, apa itu jaringan pengangkut. Epidermis. Nah, baik. Terima kasih dulu pertanyaan yang telah diberikan oleh orang adik. Bahwasanya jaringan epidermis itu adalah jaringan yang melindungi bagian dalam tubuh tumbuhan. Jaringan meristem itu terletak di bagian luar. Itu disebut dengan, biasanya itu disebut dengan kulit. Bagian luar epidermis. Kalian pernah melihat yang namanya batang tumbuhan ya, seperti singkong. Nah, kalau dikelupas itu kan ada kulitnya yang tipis. Ya. Nah, itu yang disebut dengan jaringan epidermis, bagian luar. Bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa. Masih ada pertanyaan lagi? Tidak. Apa jaringan dasar? Oh, kalau jaringan dasar itu jaringan yang mendasari atau jaringan daripada tubuh-tumbuhan yang terletak di dalam tubuh-tumbuhan itu. Gini ya, ini perumpamannya. Ini kalau kita perhatikan dulu pada bagian akar, karena jaringan dasar ini juga terdapat di bagian akar, batang, dan tidak terdapat di daun. Kalau diperhatikan secara mikroskop, ini seperti begini struktur daripada akar. Di sini ada jaringan epidermis, di sini ada yang namanya korteks. Di sini terdapat yang namanya jaringan dasar. Jaringan dasar ini sebagai dasar daripada tubuh maupun akar tubuh. Dasarnya dia berisi seperti kalium yang agak keras. Dasar. Nah, ada keras ya. Nah, baik, demikian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di hari yang akan datang. Terima kasih, semoga mata pelajaran yang kakak sampaikan pada saat ini bermanfaat bagi adik semua. Terima kasih, Yahoo.